Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Memasuki bulan November, Desember, Januari, dan Februari, nanti mungkin curah hujan akan semakin tinggi. Dari itu, aliran sungai, aliran kali harus bebas dari sampah. Dan pada saat kita melintasi area di sekitar Cipinang, di sini kita mendapatkan banyak petugas yang mulai mengangkat sampah yang tersangkut di sekitar area bawah jembatan. Kali Cipinang sendiri merupakan ujung outlet dari Sodetan Ciliwung. Dan Sodetan Ciliwung adalah dua terowongan yang akan mengalirkan air dari Kali Ciliwung yang berlebih ke arah Kanal Banjir Timur. Nah, ada dua bagian dari Sodetan ini, yaitu inlet dan outlet. Sedangkan terowongannya itu punya diameter 3,5 meter ya masing-masingnya. Dan kalau orang masuk ke dalam seperti ini, masih banyak sisanya. Area inlet itu berada di Kelurahan Bidara Cina, persis di Kali Ciliwung. Nanti kita akan lihat dengan drone. Lalu area outlet ada di Kali Cipinang dan dialirkan ke lokasi tadi yang kita berada banyak sampahnya masuk ke arah KBT. Nah, saluran dari Sodetan itu berupa terowongan, dua buah tadi, tunnel. Kemudian di bagian tengah itu ada arriving shaft ya. Lokasinya di sekitar Jalan Otista 3. Baik, ini adalah Kali Ciliwung yang inletnya sudah selesai dengan baik dan sempurna. Terdapat kanal dan juga pintu air untuk nantinya dapat mengalirkan air yang berlebih dari Kali Ciliwung masuk ke area terowongan dan diteruskan 1,2 kilometer menuju ke arah Kali Cipinang masuk ke Kanal Banjir Timur. Dengan adanya sodetan ini, maka debit air Kali Ciliwung dapat berkurang 10%-nya, terutama pada saat air cukup tinggi ya, dan tidak begitu banyak berimpact atau berdampak kepada masyarakat yang belum ditanggul. Pembuatan sodetan merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai bagian besar dari program penanggulangan banjir Jakarta. Dan selain itu juga ada program pembuatan Bendung Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang berada di Kabupaten Bogor. Jadi pada saat curah hujan tinggi di kawasan puncak, maka akan ditampung di sana terlebih dahulu sehingga air tidak mengalir cukup banyak menuju ke Jakarta. Nah, dengan adanya Bendungan Ciawi dan Sukamahi, diharapkan dampak banjir berkurang 30-40%. Termasuk dengan sodetan Ciliwung. Banjir mungkin tidak akan hilang begitu cepat ya, namun program-program ataupun usaha-usaha telah dilakukan untuk menanggulanginya. Bila kita perhatikan desain dari sisi outlet di sini memang cukup indah. Ada bagian taman, kemudian ada jalan, serta ada bangunan. Di area taman terdapat air mancur dan juga ada lapangan olahraga di bagian belakang. Selain itu ada area bermain anak, hanya saja kawasan ini belum dibuka untuk umum mengingat mungkin masih menjadi objek vital yang akan diuji pada bulan November, Desember, dan Januari nanti. Walaupun sebenarnya sudah pernah dialirkan pada saat hujan cukup tinggi beberapa waktu lalu dan lancar airnya. Untuk sumber daya listrik, kalau kita perhatikan di sini sudah menggunakan solar panel ya di bagian tiang-tiang yang ada di pinggir kanal. Lalu ada area permainan anak ya, serta ada lapangan basket. Baik, bagaimanakah kondisi dari area Kali Cipinang sebelumnya? Karena ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menyelesaikan program pembuatan sodetan Kali Ciliwung yang sudah dimulai dari tahun 2013 sampai ke 2016 dan selesai 50%-nya. Kemudian akhirnya di 2023 selesai secara keseluruhan. Di bagian pinggir Kali Cipinang ini sebenarnya saat ini yang terakhir sudah ada jalan inspeksi di sisi utara. Sedangkan di sisi selatan tadinya terdapat rumah-rumah yang dibongkar karena di sana adalah tanah yang dikuasai negara yang dihibahkan oleh Yayasan Trisakti untuk keperluan meneruskan sodetan.
Baik, kita agak ke pinggir di sini ada jalan tol ya. Di sana itu jalan tol dalam kota, Priuk ke arah Cawang dan sebaliknya. Kemudian ada jalan Kebon Nanas. Di bagian bawah ini ada pintu air juga pada saat keluar dari terowongan yang ada di bawah sana. Ada dua terowongan tadi, masing-masing 3,5 meter. Dapat melewatkan air kurang lebih 60 meter kubik per detiknya. Tentunya pintu air akan dibuka dan air akan lewat Kali Cipinang yang ada. Pada saat pengambilan video ini, Kali Cipinang airnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan air yang sodetan. Namun, setelah proses pengerukan ya, kemudian pelebaran dari Kali Cipinang, air Kali Cipinang yang lama sudah lebih rendah dari air yang keluar melalui terowongan sodetan. Tentunya itu akan membuat aliran air lebih lancar. Kali Cipinang sendiri tadinya di bagian tengah sana ada dinding baru lagi ya. Jadi di depan dinding yang di sisi kiri kita atau sisi selatan ternyata sempat dibuat dinding baru dan kalinya menyempit. Akhirnya dinding tersebut dibongkar, bagian tanahnya juga digali sehingga menjadi lebar seperti ini. Nah, ini adalah dinding asli dari Kali Cipinang dengan model turap yang bulat-bulat di bagian pinggir. Jadi sampah-sampah di sini tersangkut menggunakan ada mungkin melintang kayu di sana agar tidak masuk ke KBT. Nah, penting sekali untuk masyarakat yang berada di pinggir kali tidak membuang sampah masuk ke saluran air. Apakah itu langsung ke kali, ke pinggir kali, atau ke saluran air yang menuju ke arah kali. Karena bisa mungkin bagi para pembuang sampah dilihat di sini bagaimana para petugas mengeluarkan sampah ya, berusaha untuk membuat aliran air lancar dan tidak tersendat. Ditambah lagi banyaknya sampah tentu tidak higienis atau tidak sehat bagi masyarakat yang ada di sekitar. Akses jalan inspeksi di sini tadinya pada saat kita masuk ke pinggir ada sebuah bangunan, bukan bangunan ya, seperti gubuk lah ya, dipergunakan untuk berjualan. Namun saat ini sudah dibongkar sepenuhnya dan mulai ditanam dengan pohon-pohon seperti ini. Ya, karena tentunya tanah yang berada di pinggir kali itu tidak boleh dihuni karena sudah ada aturannya. Dan saat ini juga sudah dipagar, walaupun pagarnya tidak permanen, tapi memadailah untuk sementara waktu orang tidak masuk di sini dan membangun kembali. Persis berada di samping kantor polisi ya. Pohon-pohon juga sudah mulai tumbuh daunnya, terutama kemarin sudah mulai turun hujan, jadi sudah mulai menghijau. Area jalan inspeksi di sini masih sama dengan sebelumnya, biasanya itu dicor ya kalau kita lihat di beberapa lokasi. Fungsi utama dari jalan inspeksi adalah pada saat operasional maintenance dari kali. Contoh maintenance pemeliharaan atau operasional adalah mengambil sampah yang ada di dalam kemudian dinaikkan ke truk. Nah, fungsi dari jalan itu adalah melewatkan truk-truk yang akan mengambil sampah. Baik itu baru truk, mungkin akan ada membawa ekskavator pada saat sesuatu harus dikeluarkan dari kali atau mengeruk kali yang dangkal ya. Kemudian mengambil lumpur-lumpurnya, menaikkan ke atas, dinaikkan lagi ke truk ataupun di loading. Nah, fungsi itulah yang diperlukan untuk jalan inspeksi. Yang kita lihat jalan inspeksi baru bisa dilewati yang sisi utara. Sedangkan yang sisi selatan itu belum selesai nampaknya ya. Namun secara fungsi dari Kali Cipinang untuk bisa melewatkan sodetan ataupun air Kali Ciliwung di sini sudah sangat memadai. Kemarin ada pertanyaan apakah jembatan yang di sana akan dibongkar karena menyempit ya. Kalau kita perhatikan ternyata setelah diukur ya, ada petugas juga di sini untuk lebar
Jembatan seperti itu di bagian bawahnya, dinding-dindingnya itu sanggup melewatkan air 60 meter kubik tadi per detik menuju ke arah KBT yang ada di sini. Ditambah lagi sudah dilakukan pengerukan ya dari kali, baik itu KBT ataupun kanal ataupun kali Cipinang yang tadi, sehingga permukaan air kalau kita perhatikan di sini turun 2 meter. Ya, kalau kita ukur nih sebenarnya 2 meter di bagian bawah. Permukaan air yang lama bisa dilihat di sana. Ada bekasnya ya di bagian dinding. Ditambah lagi ternyata kanal banjir timur, kemudian juga kali Cipinang, di situ bagian bawahnya adalah beton. Dan betonnya itu dibongkar, di break ya, ataupun dihancurkan oleh ekskavator breaker dan hammer. Kemudian dikeluarkan bongkahan-bongkahan betonnya, lalu digali. Nah, hasil galian itu dinaikkan ke atas, dibawa oleh truk-truk ya. Kemudian ada yang ditaruh di bagian dinding turap yang miring. Kita melihat petugas di sini membersihkan sampah secara berkala karena memang kalau dibiarkan tentunya akan menumpuk, lalu akan bisa saja kalau airnya tinggi melewati dari batas penghalang naik ke atas ataupun juga lewat sampai ke KBT, akan lebih banyak lagi pekerjaannya ya. Nah, di bagian bawah itu sampah-sampah kita lihat yang tersangkut di sisi tadinya bekas dasar dari kali Cipinang. Di bagian pinggir di sini masih ada turap-turap beton, itu bekas bongkaran, ada turap baru di depan turap lama. Kemudian tadinya area kali ini menyempit ya. Namun sekarang sudah sangat lebar dan juga dalam karena sudah dikeruk. Area yang bagian kiri itu sebenarnya juga nanti akan jadi jalan inspeksi, meski saat ini belum dilanjutkan. Nah, di sini tadinya terdapat rumah-rumah atau hunian-hunian penduduk ya. Sebenarnya itu secara hukum ilegal karena berada di atas tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan sodetan. Dan akhirnya kurang lebih 1 tahun lalu di bulan Desember diberikan 3 surat peringatan yang pada saat ketiga berikutnya itu dibongkar. Warga yang punya KTP DKI itu dipindahkan ke, kalau tidak salah, ke Cipinang Utara ya. Lalu warga yang tidak punya KTP DKI dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Nah, tentunya kita harapkan juga penataan ini dilakukan di sekitar area Manggarai karena di pinggir sana kalinya juga menyempit. Semoga warga dapat direlokasi, mendapatkan hunian yang layak, tidak di pinggir kali, apalagi pada saat banjir ataupun air meluap, terutama di bagian yang tidak ditanggul. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.